Aku tidak memiliki kekuatan untuk dapat melupakan semuanya begitu mudah. Dan menerima Sif sebagai suamiku. Melupakan segala sesuatu tentang Jagdish dan keluarga ini. Sangat sulit bagiku. Jagdish minum di larut malam. Jagdish pusing tentang kondisinya. Jagdish mengatakan aku melepaskan Anandi yang sangat mencintaiku. Tapi sekarang dia sudah tunangan dengan orang lain. Dan Gauri juga telah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan bersamanya lagi. Aku sendirian sekarang. Pelayanan mengatakan, Tuan, bar sudah mau tutup. Kau harus pulang ke rumahmu. Jagdish membayar dan meminta minum lagi. Jagdish tidak punya cukup uang. Manajer meminta penjaga untuk menyingkirkan Jagdish dengan kasar. Mereka memukul Jagdish, merobek-robek pakaiannya, dan meninggalkannya di jalan. Keesokan harinya, Jagdish bangun dan melihat orang-orang melemparinya koin. Jagdish mengatakan aku tertidur di dekat tempat sampah. Orang-orang berpikir aku adalah orang gelandangan. Jagdish pergi dari sana dengan pakaian yang robek dan wajah babak belur. Jagdish berkelahi dengan orang-orang yang mengira dia seorang pengemis. Jagdish ingat kondisinya dan peristiwa yang menyebabkan itu semua. Jagdish mengatakan setelah menyakiti keluargaku, meninggalkan semua orang karena keegoisanku, aku layak hidup lebih buruk dari ini. Jagdish ingat bagaimana ia menghina orang tuanya ketika mereka datang ke Mumbai. Bagaimana dia bersikap kasar ke Vasan dan Gegna ketika mereka datang ke rumah pertama kalinya. Dan mengingat kata-kata Paman Gauri bahwa Byron sangat baik dan mendukung Gauri juga. Jagdish merasa menyesal bahwa ia salah paham pada Byron. Jagdish pun berteriak dan jatuh di tanah. Jagdish memutuskan untuk pulang ke rumah dan meminta maaf kepada keluarga. Nenek mendapat telepon dari Iravati. Nenek berbicara pada Byron. Nenek mengatakan mereka mengundang Anandi sendirian untuk makan siang dengan mereka, sehingga Anandi dapat merasa bebas berbicara dengan mereka. Anandi dan Sif juga akan memiliki waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Byron dan Gegna senang, tapi nenek khawatir. Nenek mengatakan hal ini memang baik. Tidak akan terjadi apa-apa pada orang kota, tapi orang desa akan membuat masalah dengan Anandi. Jika Anandi bertemu Sif sebelum menikah, karena orang desa masih memiliki pandangan kolot. Gegna mengatakan seluruh keluarga Sif akan selalu ada untuk menjaga Anandi. Byron mengatakan kita harus memikirkan putri kita. Bukan masalah itu. Anandi harus menghabiskan waktu dengan mereka dan khususnya Sif, sehingga Anandi bisa menerima Sif dengan baik. Bukan hanya karena permintaan ibunya. Nenek mulai berpikir. Sif keluar dari kamarnya dan melihat Alok dan Dadu sedang memotong sayuran. Alok mengatakan para wanita itu sudah membuat kalian bekerja. Sif mengatakan hari ini semua hidangan dibuat khusus untuk Anandi. Sif memasuki dapur untuk melihat apa saja yang dimasak. Sif melihat Iravati dan Ninu memasak. Sif memeriksa semua makanan. Sif bertanya tentang makanan penutup. Sif mengatakan Anandi menyukai jalebis. Sif pun pergi. Nenek memanggil Anandi. Nenek berbicara pada Anandi. Nenek mengatakan Anandi, hari ini kau akan pergi ke rumah Sif. Anandi terkejut mendengar itu. Anandi mengatakan aku sudah menyiapkan semua makanan untuk kalian. Bagaimana dengan makanan itu? Nenek mengatakan hanya kau yang diundang. Byron meminta Anandi untuk tidak mempertanyakan soal ini, dan menyuruhnya mengganti pakaian segera. Anandi mengatakan baiklah. Anandi pun pergi. Nenek dan Byron senang Anandi setuju dengan mudah dan tidak menolak. Nenek mengatakan ini adalah pertanda yang baik. Gauri berjalan sambil melamun. Gauri mengingat saat Jagdish mengatakan cinta dan saat Jagdish menamparnya. Gauri merasa pusing. Gauri terbaring pingsan. Tidak lama Gauri pun bangun. Gauri bertanya kenapa dia di sini. Dokter mengatakan kamu tidak sadarkan diri di jalan. Mereka melihat kartu identitas yang ada di lehermu, dan mereka mengantarmu ke sini. Gauri mengatakan mengapa mereka mengantarku kemari. Dokter mengatakan selamat kamu hamil. Kamu akan menjadi seorang ibu. Gauri dan orang tua Gauri terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dokter permisi untuk keluar. Ibu Gauri mengatakan kepadanya mungkin ini adalah cara Tuhan menyatukan kalian kembali. Dengan bayi ini Jagdish akan kembali. Gauri mengingat kembali perkataan Jagdish, bahwa dia sangat membencinya dan kan selalu mengingatnya seumur hidup. Dia juga berkata
berkata tidak akan melihatnya lagi seumur hidup. Lagi Ibu main Gauri dong, meminta jangan untuk gitu bau. menelpon dan memberitahu Jagdish dan lupakan semua masa lalu. Kalian akan Masa kata menjadi menit orang di tua. bawah kadingnya. Gauri berteriak, tidak, aku tidak menginginkan anak dari Jagdish. Sudah cukup aku berhubungan dengan Jagdish. Aku tidak akan memberitahunya. Orang tuanya terkejut mendengar itu. Episode terakhir. Semakin seru ya ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya jika kalian suka. Ikutin terus video berikutnya ya. Semenjak bayi sampai bebas kuota semuanya semaunya. Episode seru kali ini dimulai dengan Di sebuah restoran, Jagdish patah hati. Jagdish melihat minuman dan melihat wajah Anandi di sana. Dia mengingat kembali ketika Jagdish memperkenalkan Anandi sebagai temannya kepada teman-temannya. Jagdish juga mengingat kejadian Byron menamparnya dan mengusirnya dari rumah. Dia juga bisa begitu bodoh dengan tidak melihat bagaimana ke depannya nanti. Nah ini ayam masak kayak baikon. Para Sisi baik sanyilang. dan sisi buruk. Tinggal itu. Sisi baik mengatakan lagi, Tinggal di "Kenapa kumaha kamu itu?" begitu bodoh?"